Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Widianto selaku dosen pengampu mata kuliah IPA MISD, dan juga teman-teman kelompok 11. kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah ikut bergabung dalam pertemuan kali ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga sehat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah IPA MISD. Seperti yang sudah terlihat di layar bahwa materi yang akan dibawakan oleh kelompok 11 yaitu tentang zat aditif. Kami dari kelompok 11 terdiri dari saya sendiri, Najara Madina, dan juga saudara Muhammad Khairil Anam. Sebelum kita presentasi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh saudara Anam. Kepada saudara Anam, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan kimia dalam rumah tangga. Bahan kimia yang digunakan dalam berbagai produk rumah tangga dibagi menjadi dua golongan. Ada bahan kimia alami dan ada bahan kimia sintetis atau buatan. Bahan kimia alami adalah bahan kimia yang terdapat di alam. Misalnya air, kayu, minyak, cengkeh, kapur, dan sebagainya. Yang kedua, bahan kimia sintetis atau buatan adalah bahan kimia buatan pabrik. Misalnya deterjen, plastik, asam sulfat, pestisida, dan berbagai macam esens. Next. Contoh bahan kimia dalam rumah tangga yang pertama adalah sabun. Bahan pembuat sabun terdiri dari dua. Ada bahan dasar dan bahan tambahannya. Bahan dasar pembuatan sabun yaitu lemak hewan dan minyak tumbuhan, natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Bahan tambahannya yaitu krim, parfum, vitamin, dan lain-lain. Struktur molekul pada sabun berbentuk panjang, dengan dua ujung yang mempunyai sifat yang berbeda. Ujung yang satu bersifat hidrofil atau gugus molekul selalu menuju air, sedangkan ujung yang lain bersifat hidrofob, yaitu selalu menjauhi air dan tertarik ke minyak. Fungsi sabun yaitu satu, mengangkat kotoran yang menempel pada pakaian dan melarutkannya dengan air. Yang kedua, sebagai zat emulgator atau pengemulsi, yaitu zat yang mampu melarutkan minyak dan lemak. Contoh yang kedua yaitu deterjen. Deterjen fungsinya sama dengan sabun, dengan daya cuci yang lebih kuat daripada sabun, tetapi terlalu kuat untuk kulit. Yang kedua, struktur molekulnya sama dengan sabun, dengan sifat hidrofil dan hidrofob pada ke ujung molekulnya. Jadi hampir mirip. Bahan-bahan penyusun deterjen mengandung senyawa-senyawa yang tidak mudah terurai oleh bakteri atau mikroorganisme, yaitu A, ABS, alkyl benzene, sulfonat. Senyawa ini berasal dari olahan minyak bumi, limbahnya menimbulkan buih di air seperti di sungai atau danau. Yang kedua, LAS, lauryl alkyl sulfonat. Senyawa ini juga berasal dari minyak bumi. Hanya saja dapat terurai di lingkungan yang aerob dengan kadar oksigen yang cukup. Yang ketiga, zat CMC, karboksimetil.
Selulosa merupakan bahan pembuih atau penghasil busa. Banyak orang yang menganggap makin banyak buih berarti deterjen bagus, padahal sebenarnya buih tidak banyak berpengaruh terhadap daya kerja deterjen. Daya pembersih deterjen terletak pada kemampuannya mengemulsikan lemak air. Next. Yang ketiga adalah sampo. Satu-satunya komponen esensial dalam sampo adalah deterjen. Yang membuatnya berbeda hanyalah kepekatan deterjennya. Bahan dasar sebagai pembersihnya, misalnya natrium dodeoxysulfat, menggunakan sampo untuk membersihkan rambut lebih baik daripada menggunakan sabun, karena sabun hanya berfungsi baik dalam air lunak. Dalam air sadah, sabun meninggalkan endapan berupa lapisan tipis yang membuat rambut jadi kusam. Yang keempat yaitu pasta gigi. Bahan dasarnya adalah deterjen. Salah satu deterjen yang banyak digunakan adalah natrium deoxysulfat, sama seperti pada shampoo. Yang kedua, abrasif, yaitu bahan penggosok seperti amplas. Yang ketiga, senyawa fluorida, yang fungsinya untuk memperkuat email. Next. Yang kelima, pemutih. Pemutih biasanya dijual dalam bentuk larutan dan digunakan untuk menghilangkan kotoran atau noda berwarna yang sukar dihilangkan dengan hanya menggunakan sabun atau deterjen. Selain dengan noda, zat ini juga bisa bereaksi dengan zat warna pakaian sehingga dapat memudarkan warna pakaian. Oleh karena itu, pemakaian pemutih ini harus sesuai petunjuk. Yang selanjutnya yaitu pembersih lantai atau karbol. Bahan dasarnya adalah disinfektan yang berfungsi sebagai pembasmi kuman. Bersifat korosif dan beracun, disinfektan pertama yang digunakan untuk bahan pembersih lantai adalah fenol atau asam karbolat, sehingga pembersih lantai sering disebut karbol. Next. Selanjutnya ada pewangi. Bahan pewangi alami yang sudah kita kenal diantaranya diperoleh dari daun kayu putih, kayu manis, batang kayu cendana, bunga kenanga, bunga melati, dan buah pala. Beberapa pewangi hasil ekstraksi bagian tumbuhan seperti etil propanoat yang beraroma seperti nanas, amil asetat seperti pisang, dan sitrat seperti jeruk. Empat bahan pewangi sintetik biasanya dipakai dalam berbagai pewangi atau parfum dalam kemasan selain zat yang menimbulkan aroma wangi. Pewangi yang dijual di pasaran biasanya mengandung zat-zat lain seperti alkohol untuk pewangi yang berbentuk cair dan tawas untuk pewangi yang berbentuk padat. Next. Selanjutnya pestisida. Pestisida meliputi semua jenis obat atau zat bahan kimia pembasmi hama yang ditunjukkan untuk melindungi tanaman dari serangan serangga, jamur, bakteri, dan lain-lain. Contohnya ada yang pertama insektisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk memberantas serangga seperti belalang, kepik, lereng, dan ulat. Contoh insektisida adalah basudin, basminon, tiodan, dan lain-lain. Yang kedua fungisida, yaitu pestisida yang dipakai untuk memberantas dan mencegah pertumbuhan jamur atau cendawan pada tanaman. Contoh fungisida adalah tembaga oksiklorida, tembaga oksida, karbendazim, dan lain-lain. Yang ketiga, bakterisida yaitu pestisida yang memberantas bakteri atau virus. Biasanya diberikan kepada tanaman yang masih sehat. Salah satu contoh bakterisida adalah tetramicin. Yang keempat, nematisida yaitu pestisida yang digunakan untuk memberantas hama tanaman jenis cacing atau nematoda. Contoh pestisida jenis ini adalah DD, Vapam, dan Dazomet. Yang kelima, herbisida yaitu pestisida yang digunakan untuk membasmi tanaman pengganggu seperti alang-alang, rerumputan, dan eceng gondok. Contoh dari herbisida adalah amonium sulfonat, dan pentaklorofenol. Next. Selain itu ada juga efek samping dari bahan kimia dalam rumah tangga ini. Yang pertama, pembersih. Pembersih, sabun, dan deterjen yang sukar diuraikan oleh pengurai dalam air dapat membahayakan tubuh manusia. Air limbah hasil sabun dan deterjen yang tidak terurai akan terserap ke dalam tanah yang kemudian bercampur dengan air tanah yang akan kita gunakan sebagai sumber air minum. Yang kedua, pemutih. Penggunaan pemutih ini sebaiknya tidak dicampur dengan pembersih lain yang bersifat asam karena dari hasil pencampuran dengan zat
yang bersifat asam dapat menimbulkan pembentukan klor yang larut dan gas klor yang beracun. Jika zat ini tertelan, asam hipoklorit akan dilepaskan ketika sampai ke lambung. Yang ketiga, pewangi. Bahan kimia berbahaya yang ditemukan dalam pengharum ruangan diantaranya butana, propana, amonia, fenol, dan formaldehid. Efek yang terjadi pada tubuh adalah iritasi pada mata, selaput lendir hidung, tenggorokan, kulit, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Selanjutnya, Saudara Anam. Selanjutnya ada tentang zat aditif pada makanan. Kita tahu bahwa berbagai jenis makanan yang disajikan secara higienis, menarik, tahan lama, dan aroma yang menggoda, makanan-makanan tersebut biasanya diberikan bahan tambahan untuk tujuan tertentu, misalnya memberikan rasa sedap, mengawetkan warna, pepanis, dan memberikan aroma. Zat-zat tambahan yang digunakan pada makanan dengan tujuan tertentu dinamakan zat aditif. Zat aditif makanan atau food additive merupakan senyawa atau campuran berbagai senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan dan bukan merupakan bahan utama. Berdasarkan bahannya, kita dapat membedakan zat aditif menjadi dua jenis, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Yang pertama itu ada zat aditif alami dan contohnya. Zat aditif alami merupakan zat aditif yang bisa diperoleh dari alam, misalkan kayak misal daun salam, daun pandan, kunyit, jahe, gula aren, dan asam. Yang kedua itu ada zat aditif sintetis atau buatan dan contohnya. Zat aditif sintetis merupakan zat yang dibuat dengan serangkaian proses kimia. Beberapa bahan makanan yang termasuk ke dalam zat aditif sintetis atau buatan diantaranya yaitu formalin, monosodium glutamat atau MSG, formalin, dan sakarin. Biasanya zat aditif sintetis lebih berbahaya bagi kesehatan jika dibandingkan dengan zat aditif alami, karena pada proses pembuatan zat aditif sintetis memerlukan serangkaian proses kimia yang terkadang mengalami proses kimia yang tidak sempurna sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap tubuh konsumen. Selanjutnya ada fungsi dari zat aditif pada makanan. Yang pertama itu bisa meningkatkan kandungan gizi pada makanan. Yang kedua, menjaga kualitas dan tekstur makanan sehingga tetap terlihat segar. Yang ketiga, menjaga agar makanan dapat tahan lama. Yang keempat, memberikan warna pada bahan makanan sehingga terlihat menarik. Yang kelima, memberikan rasa sedap pada makanan. Yang keenam, memberikan aroma yang khas pada makanan. Selanjutnya ada jenis zat aditif pada makanan. Yang pertama itu ada pewarna. Pewarna merupakan zat yang dapat memberi warna pada makanan dan memberikan tampilan yang menarik dalam penyajiannya. Ada dua jenis pewarna yang digunakan sebagai campuran makanan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik. Pewarna alami itu diperoleh dari ekstrak tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Pewarna alami cenderung lebih aman untuk dikonsumsi karena tidak melalui proses kimiawi. Contohnya itu kayak misalkan daun pandan memberikan warna hijau. Selanjutnya ada penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa. Pemberian penyedap rasa dan aroma serta penguat rasa pada makanan dapat memberikan aroma dan mempertegas rasa pada makanan. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa ada yang bersifat alamiah dan sintetik. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan. Zat pemberi aroma ada yang bersifat alami dan sintetis. Selanjutnya ada pengawet. Pengawet merupakan bahan yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan supaya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pengawetan bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Kalau misalkan kimia,
dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan, dan biologi, misalnya fermentasi atau peragian, dan penambahan enzim, misalkan enzim papain dan enzim bromelin. Pengawet makanan ada dua jenis, yaitu pengawet alami dan pengawet sintetik. Yang terakhir itu ada pemanis. Manis adalah zat yang ditambahkan kepada makanan atau minuman sehingga menimbulkan rasa manis. Bahan pemanis ini terdiri dari dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Eh, Baik, cukup sekian karena waktunya tidak memungkinkan. Kita cukupkan saja materi zat aditif dari kelompok 11. Terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam Zoom kali ini. Terima kasih. Kami ucapkan